Terima kasih masih di Kompas Malam bersama saya Maria Sarong. Kita ke sorotan politik, saudara. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengatakan paling realistis dirinya berdampingan dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Kaesang mengatakan Anies adalah orang hebat. Ia pun mengaku sering menonton program kampanye Desak Anies di Pilpres 2024 lalu. Kaesang mengungkapkan jika melihat hasil survei, paling realistis dirinya berpasangan dengan Anies di Pilgub Jakarta. Namun Kaesang tak menutup peluang jika dirinya dipasangkan dengan Ridwan Kamil yang juga dinilai memiliki kiprah cukup bagus di Jawa Barat. Kalau untuk disandingkan, ini kalau ini aja ya, ini kan saya belum bisa, saya juga kan belum dicalonkan juga. Dan kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Tapi pandangan Mas Kaesang terhadap sosok RK dan sosok Anies itu seperti apa, Mas? Sama-sama baik, semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desak Anies, itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus, semua berkiprah di Jawa Barat. Jadi semuanya bagus, nggak ada masalah semua. Wacana putra bungsu Jokowi yang juga Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, akan maju di Pilkada Jakarta mengemuka. Sejumlah nama yang santer dipasangkan dengan Kaesang, ada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Apakah jadi tidaknya Kaesang maju bergantung pada restu Jokowi? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Tanyakan yang mempunyai nama Kaesang Pangarep. Soal restu Jokowi untuk dirinya maju di Pilkada Jakarta, Kaesang mengaku tak perlu izin dari ayahnya untuk memutuskan dengan siapa ia akan berpasangan. Kaesang membuka diri jika dipasangkan dengan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan ataupun mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kaesang juga bilang ada potensi calon wakil gubernur dari kader PSI nama selain dirinya. Ibu saya perlu izin. Ibu saya ketua umum, saya ada kursi di sini. Tapi lebih potensi dengan Pak Anies atau dengan Pak RK ini, Mas? Apa? Potensinya lebih dengan Pak Anies atau Pak RK? Intinya kami itu terbuka dengan siapapun. Ini nggak terlepas, bukan hanya saya aja ya nanti sebagai cawagup. Kita kan masih ada Grace Natali, kita juga ada teman-teman yang lain kan. Tapi balik lagi dipasangkan dengan siapapun ya kita harus siap. Anies Baswedan merespons peluang dirinya berduet dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di Pilgub Jakarta, terutama usai keluar putusan DPW PKB Jakarta yang menyatakan Anies jadi calon tunggal gubernur Jakarta. Menurutnya, semua punya kesetaraan dan kesempatan. Namun Anies menyebut prioritas saat ini adalah bagaimana agar PKB tidak sendirian dalam mengusung dirinya. Secara prinsip, setiap warga negara memiliki hak yang sama. Hak yang sama untuk dipilih, untuk memilih. Dan proses fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaesang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Betul. Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda menjawab peluang Anies bersanding dengan Kaesang. Menurut Syaiful Huda, peluang dinamika pasangan Anies di Pilkada Jakarta masih tinggi. Kans untuk membangun koalisi dengan partai lain masih dinamis dan sangat memungkinkan. Mas Anies masih tinggi, artinya potensi untuk ada dinamis untuk bangun koalisi partai itu sangat mungkin. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi wacana menduetkan Anies dan Kaesang di Pilkada Jakarta. Gibran bilang, bagus. Bagus itu bagus. Terima kasih. Mendoakan semua calon yang terbaik ya. Terima kasih.
Wacana majunya Kaesang tak terlepas dari polemik putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan terkait syarat batas usia pilkada yang diajukan Ketua Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dengan termohon Komisi Pemilihan Umum. Dalam putusannya, MA menetapkan syarat batas usia peserta pilkada berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Di ketentuan sebelumnya, batas usia peserta pilkada dihitung sejak dari masa pencalonan. Putusan MA ini juga menuai banyak sorotan karena diproses dalam waktu singkat hanya 4 hari. Pakar Hukum Tata Negara menyatakan keputusan MA mengubah syarat batas usia akan menguntungkan calon peserta pilkada tertentu. Cara menghitungnya sama dengan putusan 90. Siapa yang mendapatkan kemanfaatan dari lahirnya putusan 90? Yang kita ketahui hanya satu orang yang mendapatkan keuntungan. Nah, kita akan lihat putusan Mahkamah Agung nomor 23 PHUM 2024 ini akan dinikmati siapa. Di sana kita bisa tahu bahwa pengalihan penentuan usia, batas usia dari mendaftar hingga kemudian nanti dilantik itu akan cocok dengan calon tertentu atau tidak. Bagi saya di sana kita ketahui inilah relasi sesungguhnya kenapa putusan JR ini muncul, karena di antaranya untuk menguntungkan sekali lagi keluarga presiden. Menegaskan pernyataan Kaesang, PSI menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan soal Kaesang maju pilkada. PSI masih menunggu sikap Kaesang dan arahan dari Parpol Koalisi Indonesia Maju. Namun PSI mengklaim wacana itu muncul seiring kerinduan adanya pemimpin muda. Harapan dan kerinduan masyarakat agar lahir pemimpin muda yang bisa memperbaiki keadaan di kota, kabupaten, dan provinsi. PSI masih menunggu sikap keputusan Mas Kaesang Pangarep terkait masalah ini. Kemudian yang kedua, sikap politik PSI juga akan melihat kesepakatan dan arahan dari partai-partai senior di Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Setiap warga negara berhak berkontestasi di pemilihan kepala daerah sepanjang memenuhi syarat. Yang jelas, siapapun yang maju harus berpegang teguh pada perundang-undangan dan membuktikan diri taat hukum, bukan mengakali aturan demi kekuasaan. Friska Clarissa, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta. Kompas Malam akan segera kembali, saudara, dengan informasi lainnya. Diduga korsleting listrik, sebuah gedung gerai makanan di Kebun Jeruk, Jakarta Barat terbakar. Hits yang top, ya Top Coffee Gula Aren. Kopi ngehits buat generasi hits. Nggak cuma FOMO di story, tapi juga nendang di kreasi. Tahu ngadepin pressure. Bisa ngeblend in any moment dan selalu top. Kayak Top Coffee Gula Aren.